Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sebagian masyarakat kita sering menganggap tanda hitam di dahi sebagai tanda kesolehan seseorang karena rajin beribadah. Tanda hitam di dahi ini bahkan tidak hanya dimiliki oleh laki-laki, karena perempuan pun tak jarang juga memiliki tanda ini. Meskipun tidak sepenuhnya salah, namun tanda hitam di dahi sebenarnya tidak bisa dijadikan acuan sebagai tanda dari kesolehan dan ketaatan seseorang. Masih ada beberapa aspek lainnya yang bisa kita lihat untuk melihat tingkat ketakwaan seseorang. Tanda hitam ini biasa dikira sebagai bekas banyaknya sujud atau sholat. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Fat ayat 29. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kami lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Quran surat Al-Fat ayat 29. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Inilah yang melatar belakangi pemahaman bahwa tanda hitam di jidat itu merupakan bekas sujud. Hal ini tidak sepenuhnya salah, karena bisa jadi seseorang banyak sujud kemudian tanpa sengaja jidatnya menghitam. Namun penafsiran para ahli tafsir dari kalangan sahabat Nabi dan tabi'in bukan begitu. Apabila cara sujud benar, maka tidak akan memburukkan wajah, melainkan sebaliknya, menjadi bercahaya dan berseri-seri. Adapun jika jidat menjadi kapalan, maka artinya harus memperbaiki gerakan sholat. Sebab yang menjadi penopang utama adalah kedua tangan saat sujud, bukan kepala. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, salah seorang sahabat terkemuka, tidak menyukai adanya bekas hitam di dahi seorang muslim. Dari Salim Abu Nadar, ada seorang yang datang menemui Ibnu Umar. Setelah orang tersebut mengucapkan salam, Ibnu Umar bertanya kepadanya, "Siapakah Anda?" "Aku adalah anak asuhmu," jawab orang tersebut. Ibnu Umar melihat ada bekas sujud yang berwarna hitam di antara kedua matanya. Beliau berkata kepadanya, "Bekas apa yang ada di antara kedua matamu?" "Sungguh aku telah lama bersahabat dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Apakah kau lihat ada bekas tersebut pada dahiku?" Riwayat Baihaqi dalam Sunan Kubro. Dari Ibnu Umar, beliau melihat ada seorang yang pada dahinya terdapat bekas sujud. Ibnu Umar berkata, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya penampilan seorang itu terletak pada wajahnya. Janganlah kau jelekkan penampilanmu." Riwayat Baihaqi. Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan juga mengatakan hal senada. Siapa yang memperbaiki hatinya, maka Allah akan memperbaiki penampilan lahiriahnya, kata Umar. Sesuatu yang terpendam dalam jiwa akan terpancar melalui rona muka, kata Utsman. Dari Abi Aun, Abu Darda melihat seorang perempuan yang pada wajahnya terdapat kapalan, semisal kapalan yang ada pada seekor kambing. Beliau lantas berkata, "Seandainya bekas itu tidak ada pada dirimu, tentu lebih baik." Riwayat Baihaqi. Dari Humaid bin Abdurrahman, "Aku berada di dekat As-Sa'ib bin Yazid ketika seorang yang bernama Az-Zubair bin Suhail bin Abdurrahman bin Auf datang. Melihat kedatangan As-Sa'ib berkata, 'Sungguh dia telah merusak wajahnya. Demi Allah, bekas itu di dahi bukanlah bekas sujud. Demi Allah, aku telah sholat dengan menggunakan wajahku ini selama sekian waktu lamanya, namun sujud tidaklah memberi bekas sedikit pun pada wajahku." Riwayat Baihaqi. Dari Mansur, "Aku bertanya kepada Mujahid tentang maksud dari firman Allah, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari asari sujud atau bekas sujud. Apakah yang dimaksudkan adalah bekas di wajah?" Jawaban beliau, "Bukan. Bahkan ada orang yang kapalan yang ada di antara kedua matanya itu bagaikan kapalan yang ada pada lutut onta, namun dia adalah orang bejat. Tanda yang dimaksudkan adalah kekhusyuan." Riwayat Baihaqi. Dalam kitab An-Nihayah fi Ghabiril Hadis wal Asar dijelaskan, beliau Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang di antara kedua matanya terdapat tanda seperti syafinatul ba'ir atau bagian tubuh hewan yang menempel di tanah saat menderum. Lantas beliau berkata, "Seandainya tidak ada ini, maka ia lebih baik." Maksudnya adalah di keningnya ada bekas sujud. Beliau tidak menyukainya karena dikhawatirkan hal itu menyebabkan riya. Ibnu Asir An-Nihayah fil Ghabir Hadis wal Asar.
Dalam hadis yang lain dinyatakan dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sungguh aku marah dan tidak menyukai seorang laki-laki yang ketika aku melihatnya terdapat bekas sujud di antara kedua matanya." Dari kitab Bahasya As-Sawi, bukanlah yang dimaksud oleh ayat adalah sebagaimana perbuatan orang-orang bodoh dan tukang ria, yaitu tanda-tanda hitam yang ada di dahi, karena hal itu adalah ciri khas Khawarij. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Sungguh saya benci seseorang yang saya lihat di antara kedua matanya terdapat bekas sujud." Syahid Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran menegaskan bahwa min asari sujud bukanlah tanda hitam di jidat sebagaimana banyak dipahami. Simahum fi wujuhi min asari sujud, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Tanda yang tampak pada wajah mereka adalah keelokan, cahaya, kecerahan, dan keramahan, kata Syahid Qutb. Dari sumbu ibadah teranglah kehidupan, keelokan, dan kelembutan. Tanda ini bukanlah berupa tanda hitam di jidat sebagaimana yang segera dipahami saat mendengar firman Allah min asari sujud. Yang dimaksud min asari sujud adalah tampak dari ibadah. Ibnu Abbas mengatakan maksud tanda-tanda itu adalah tanda baik yang ada pada wajah mereka. Mujahid dan mufassir lainnya menjelaskan asari sujud itu ialah khusyuk dan tawadu. Lalu bagaimana jika terlanjur memiliki tanda hitam di jidat? Pertama, yang penting adalah tidak sengaja, yakni tidak sengaja menekan-nekan jidat lebih keras ketika sujud agar muncul tanda hitam. Kedua, jika memungkinkan adalah menghilangkan tanda hitam itu sehingga tidak muncul godaan untuk ria. Karena ujian terberat pemilik jidat hitam adalah ketika dianggap sholatnya lebih banyak daripada orang lain, sehingga bisa memunculkan ria ketika mendapat pujian itu atau secara sengaja ingin mendapatkannya. Ketika Ibnu Umar bertemu dengan seseorang yang memiliki tanda hitam di dahi, ia pun mengingatkan, "Bekas apa yang ada di dahimu? Sungguh aku telah lama bersahabat dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Apakah kau lihat ada bekas tersebut pada dahiku?" Abu Darda juga demikian. Saat bertemu dengan orang yang memiliki tanda hitam di dahi, ia mengingatkan, "Seandainya bekas itu tidak ada pada dirimu, tentu itu jauh lebih baik." Ketiga, banyak berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari ria. Karena menurut orang yang sulit menghilangkan tanda yang muncul secara tidak sengaja itu, yang perlu dilakukan hanya menjaga efeknya agar tidak terjangkit penyakit ria. Sahabat yang beriman, itulah pemahaman mengenai asari sujud. Semoga kita selalu dapat menjaga diri kita dari tanda ria. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.